Kebangkrutan dikenal juga dengan istilah likuidasi perusahaan atau penutupan bisnis karena kegagalan yang terjadi di dalam perusahaan itu, ya. Nah, kegagalan ini bisa terjadi dalam dua bentuk, yakni kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan, oke. Untuk memahami kedua hal itu, kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan, secara umum ada 10 alasan kenapa sebuah bisnis bisa jatuh dalam kebangkrutan. Oke, ada 10 alasannya ya. Yang pertama, hutang atau hutang perusahaan. Oke. Berkaca pada kasus yang menimpa PT Sariwangi, yang teh itu ya. Hutang perusahaan memiliki peluang besar yang bisa menyebabkan sebuah bisnis bangkrut. Oke. Sariwangi pada saat itu meminjam uang sebesar 1 triliun yang rencananya digunakan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan teh mereka. Namun pada akhirnya gagal, ya gitu, oke. Tidak seimbangnya modal yang dimiliki dengan besarnya hutang perusahaan menyebabkan keuntungan terus berkurang. Oke, pada akhirnya akan menyebabkan kerugian terus-menerus dan membuat perusahaan harus rela untuk menyatakan kebangkrutannya. Oke, itu yang pertama, hutang perusahaan, oke. Yang kedua, menyerahkan kendali pada orang yang salah. Oke, kalau dalam pinjol, merekrut orang yang tidak paham tentang keuangan atau tentang fintech-nya, gitu ya. Tentang keuangan dan fintech, bukan atau ya. Keuangan dan fintech. Oke, misalkan banyak sekali merekrut manajer-manajer yang manajer-manajer hebat yang dulunya di perusahaan yang bukan fintech, ya, dan keuangan, gitu ya. Jadi misalkan dia itu manajer di fashion, gitu, manajer di fast moving, gitu ya. Fast moving itu yang seperti makanan gitulah ya. Mereka hebat manajer-manajer itu di situ ya, tapi ketika direkrut di fintech ya tidak mengerti apa-apa tentang keuangan ya, tentang fintech gitu ya. Itu ya salah satunya gitu kan. Tapi jarang sih seperti itu ya, karena untuk menjadi sebuah manajer harus mempunyai pengalaman yang sama di bidang itu selama 5 sampai 10 tahun, oke. Itu yang kedua ya, menyerahkan kendali pada orang yang salah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, tidak efektif dan tidak efisiennya manajemen perusahaan. Oke, kalau dalam pinjol merekrut DC lapangan yang tidak ada hasilnya, ya kan nggak ada hasilnya DC lapangan itu ya. Terus merekrut banyak DC WA, DC telepon yang gajinya standar tapi kerjanya tidak menghasilkan. Oke, satu DC digaji UMR 4 jutaan misal ya, tapi hasilnya nggak ada, gitu kan. DC lapangan juga sama, misalkan gajinya 7 juta tapi hasilnya nihil, gitu kan. Makanya banyak sekali DC yang keluar masuk, gitu ya. Ya keluar masuk karena tidak kuat, gitu loh. Tidak kuat, konsumen pinjol sekarang sudah paham semua ya, bahwa tidak bisa dilakukan penarikan atau penyitaan barang. Jadi yang ditakutkan apa? Gitu kan, malah ya yang lebih galak nasabahnya gitu. Oke ya, itu yang ketiga, tidak efektif dan tidak efisiennya manajemen perusahaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, enggan berinovasi. Oke, kalau dalam pinjol, pay later ya. Kalau perusahaan pinjol mau maju sekarang ya, mau maju gitu kan, gampang, tinggal bikin pay later saja. Ya, bikin saja pay later pasti maju. Oke ya. Nomor 5, tidak dekat dengan konsumen ya. Artinya bukan harus perusahaan ini mendengarkan curhat dari tiap-tiap konsumennya agar dekat secara emosional gitu ya. Kamu kenapa sama dia gitu kan. Perusahaan tiba-tiba nelpon gitu. Kamu baik-baik aja, udah makan belum? Bukan seperti itu. Ya. Oke, tapi secara produk atau layanan tidak memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi makanya tidak dekat. Gitu ya. Konsumen zaman sekarang banyak berbelanja online, ada Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak dan lain-lain ya. Nah, mendekatkan konsumen ya dengan cara memberikan fasilitas kredit pada pengguna marketplace tersebut. Itu salah satu caranya, oke. Hutang 100.000 buat beli topi boleh, oke. Hutang 200.000 buat beli baju celana boleh. Oke, itu yang kelima ya. Tidak dekat dengan konsumen, makanya bisa bangkrut. Oke. Yang keenam, ekonomi global yang tidak stabil ya. Sekarang itu sedang resesi global ya kan. Para investor
ya kalau dipinjol, para investor menyabut uangnya sehingga tidak ada modal lagi untuk pinjol ini memberikan Anda pinjaman. Oke, seperti yang terjadi saat ini. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh, perubahan kebijakan pemerintah, ya. Alasan kenapa perusahaan itu bisa bangkrut. Perubahan kebijakan pemerintah. Kalau dalam pinjol, OJK sekarang menetapkan setiap pinjol harus setor 25 miliar, ya. Makanya saya pernah bilang, peraturan OJK ini akan mengeliminasi pinjol-pinjol yang tidak kuat secara modal, ya. Makanya banyak yang bertingkah aneh kan, sama seperti video saya sebelumnya. Banyak pinjol yang bertingkah aneh gitu ya. Maintenance lama, hilang-hilangan ya dari Play Store gitu kan. Ini juga ya, hilang lagi pinjol legal ya. Oke, nanti saya sebutkan. Ya, itu yang ketujuh ya. Perubahan kebijakan pemerintah. Yang kedelapan, perubahan pola konsumsi pelanggan. Oke, orang umur 21 tahun ya takut kalau mengajukan hutang 3 sampai 4 juta. Pasti ya. Walaupun memang ada yang berani lah, ada yang berani gitu. Tapi rata-rata ya kan umur 21 itu kan baru lulus kuliah. Ya, baru lulus kuliah lah gitu kan. Nah, mereka itu takut punya utang 4 juta, mengajukan 4 juta, 3 juta, takut ya. Ya kan? Tapi kalau hutangnya 100.000 di Shopee ya, hutangnya 300.000 di Shopee, yang pada akhirnya totalnya sama saja 3 juta 4 juta, mereka mau. Gitu loh ya. Jadi perubahan pola konsumsi pelanggan. Oke, itu yang ke-8. Yang ke-9, kelangkaan bahan baku ya atau kelangkaan modal ya. Ya itulah, nggak ada investornya. Oke, kalau dipinjol. Yang ke-10 yang terakhir ya, munculnya pesaing yang lebih hebat. Oke, munculnya pesaing yang lebih hebat. Oke, kalau kantor Anda isinya orang-orang kolot tua yang nggak mau berinovasi, enak. Ya, kerja Anda santai. Nah, isinya orang-orang kolot, ya tidak mau berinovasi, ya kan? Itu enak kerja Anda gitu ya. Anda tahulah ya kan mana institusi yang isinya orang-orang kolot, itu kerjanya santai. Ya, santai sekali. Makanya enak kerja-kerja di situ dan banyak juga yang mau kerja di situ karena kerjanya santai. Oke, tidak ada inovasi. Tapi kalau Anda kerja di perusahaan seperti startup ya, ide atau inovasi-inovasi itu sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan perusahaan itu, ya. Dan kerja Anda pun akan semakin berat gitu ya, karena mikir terus gimana ini kan biar tetap bertahan, biar dapat investasi dari sini gitu kan, gitu. Oke, itu yang ke-10 ya, yang terakhir ya. Itulah 10 alasan perusahaan bangkrut ya. Sudah ya, ngulur-ngulur waktunya sudah ya. Biar videonya 10 menit ya kan, saya itu sebenarnya ngulur-ngulur waktu gitu kan. Karena kebijakan YouTube gitu ya. Oke ya. Dan uangnya juga bisa tambah banyak. Oke. Sekarang kita ke inti video. Nah, ya. Pinjol yang lagi-lagi hilang ya dari Play Store adalah FinPlus. Ya, silakan Anda cek di Play Store-nya. Oke, tidak ada pinjol FinPlus itu ya. Nah, saya juga akan memberikan screenshot di sini ya, di sebelah sini gitu ya. Gini, saya sudah cek ke OJK apakah FinPlus ini masih berizin atau tidak. Oke. Ini screenshotnya ada di sini ya. Oke. Nah, walaupun ya masih berizin, ya kan ini kata OJK kan masih berizin ya. Walaupun masih berizin, bisa saja FinPlus ini ya sudah bangkrut sebenarnya, gitu kan. Misal Anda punya perusahaan ya. Nah, perusahaan Anda sudah bangkrut nih, ya kan. Ya kalau izinnya sih masih berlaku gitu loh ya. Tapi perusahaannya sudah tidak jalan lagi ya kan. Karena izin itu kan ada masa berlakunya gitu kan. Izin perusahaan Anda 1 tahun ya. Anda baru 2 bulan bisnis sudah bangkrut, ya izin Anda masih ada 10 bulan lagi. Ya kan gitu ya. Kalau izin itu kan masih ada masa berlakunya lah. Oke. Jadi intinya pinjol-pinjol ini memang dekat dengan kebangkrutan ya. Dan bagi Anda yang galbay, Anda tidak sendiri. Oke, semuanya banyak yang galbay ya, banyak yang galbay. Tinggal kita itu menunggu saja.
mana yang bangkrut, ya berguguran satu-satu gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.